KPK merilis data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang mengalami peningkatan dalam kepatuhan pelaporan. Rata-rata tingkat kepatuhan LHKPN mencapai 90%, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun BUMN atau BUMD. Dari data tersebut, legislatif mendapatkan nilai terendah. Sejumlah pejabat tinggi negara mencatatkan kenaikan harta kekayaan dalam setahun terakhir. Kenaikan harta kekayaan ini diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara di KPK. Dalam data LHKPN, eksekutif meraih 98,38% kepatuhan, yudikatif 98,52%, BUMN 96,51%, dan legislatif 90,54%. Lebih detail, DPR RI mencatatkan angka terendah dalam kepatuhan pelaporan LHKPN dengan persentase hanya sebesar 55%. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan agar anggota DPR agar terus patuh melaporkan harta kekayaan mereka. Artinya kalau 2019 taat, 2020 taat, 2021 sampai 2024 harus ada terus. Jadi kalau KPK minta selamanya atau selama menjabat, ya tolong dipenuhi, kata Firly. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sumfi Dasko Ahmad menilai penurunan laporan ini lantaran kebijakan WFH selama pandemi COVID-19. Mereka biasanya dibantu oleh tenaga ahli, oleh staf. Nah, kami kan WFH semua, sehingga staf yang membantu rata-rata pada WFH, ujar politikus Gerindra itu dilansir dari Tempo.co. Berdasarkan data KPK, sebanyak 70,3% pejabat negara mengalami kenaikan harta, 6,8% tetap, dan 22,9% mengalami penurunan. Salah satu pejabat yang mengalami kenaikan harta kekayaan adalah Presiden Joko Widodo. Presiden mengalami kenaikan harta kekayaan sebesar 8,89 miliar rupiah per Desember 2020. Total LHKPN Jokowi 2020 kemarin sebesar 63,61 miliar rupiah dari sebelumnya 54,71 miliar rupiah. Beberapa menteri mencatatkan kenaikan kekayaan dan penurunan kekayaan. Berikut kami rangkum untuk sobat bisnis. 3 menteri di Kabinet Indonesia Maju 2 mencatatkan kenaikan kekayaan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menduduki peringkat teratas dengan kenaikan kekayaan 481,5 miliar rupiah. Total kekayaan Wahyu sebesar 2,4 triliun rupiah dari 2019 sebesar 1,9 triliun rupiah. Luhut Binsar Panjaitan menduduki posisi kedua dengan kenaikan 67,7 miliar rupiah dari 677,4 miliar rupiah menjadi 745,1 miliar rupiah. Prabowo Subianto menduduki posisi ketiga dengan total harta 2.029 triliun rupiah dari 2.005 triliun rupiah atau naik 23,3 miliar rupiah. Sementara, 3 menteri mencatatkan penurunan kekayaan. Sandiaga Uno mengalami penurunan sebesar 1,28 triliun rupiah menjadi 3,8 triliun rupiah. Nadiem Makarim turun kekayaan sebesar 32 miliar rupiah menjadi 1,19 triliun rupiah. Terakhir, Agus Gumiwang yang turun 18,1 miliar rupiah menjadi 198,5 miliar rupiah.